bisa dijelasin Pak untuk pengoperasionalan secara singkat? Pengoperasionalan secara singkat itu gampang aja Pak, kita hanya butuh sekitar 2 orang. Kalau misalkan kita masih istilahnya masih awal Pak ya, jadi kita butuh 2 orang saat itu untuk mengarahkan lasernya. Jadi lasernya kita arahkan ke objek yang mau kita amati. Nah, contoh bulan itu, nah tinggal diarahkan ke sini. Nah, ini ada, nah nanti akan kita bisa melihat arahnya pasnya kemana. Nah, biar bisa pas nanti menuju ke objek yang kita amati. Nah, tinggal kita arahkan dengan tuas ini. Nah, tuasnya kita tinggal geser aja sesuai dengan objek mana yang mau kita tuju. Jadi sebenarnya laser ini buat alat bantu kita. Kalau misalkan kita masih kesulitan, kalau objeknya besar kayak bulan, sebenarnya nggak perlu pakai laser, nggak apa. Kalau misalkan yang lebih kecil kayak gini, nah itu saran saya wajib pakai laser. Biar apa? Biar lebih gampang kita untuk mengambil objek yang kita amati tadi gitu. Ya, untuk pengoperasionalan teleskop sendiri, Yang pertama harus kita lakukan adalah ini, mengarahkan kakinya ini ke arah tripod. Nah, tripodnya kita arahkan ke kutu ke arah utara dulu. Biar apa? Biar nanti dia itu arahnya bisa seimbang. Nah, karena apa? Karena di sini ada pemberatnya juga, fungsinya dia untuk menstabilkan juga. Kalau misalkan kita arahnya tidak sesuai, nanti otomatis kita saat menggeser akan berbenturan nanti teropongnya. Nah, jadi kita yang pertama harus mengarahkan ke sesuai dengan arah yang dituju, yaitu adalah arah utara dulu. Nah, setelah itu kita tadi butuh laser tadi untuk mengarahkan menuju objek yang mau kita amati. Nah, kalau sudah kita mengamatinya apa sudah tahu, nah tinggal kita mengarahkan tuasnya sesuai dengan apa yang kita tuju. Misalkan tinggal butuh ke arah atas bawah, tinggal kita geser saja tuasnya ke arah atas dan bawah gitu saja. Nah, kalau misalkan sudah pas kita lihat objeknya sudah dapat, tapi masih ngeblur, kita tinggal ngatur saja ada yang namanya makrometernya. Nah, jadi kita tinggal putar makrometernya, lalu otomatis ya kan fokusnya bisa sesuai. Nah, kayak gitu. Sebenarnya ini gampang. Yang penting kita itu apa sih? Kita ada kerjasama aja antara 2 orang yang mengarahkan dan juga meleser objeknya tadi gitu aja. Kalau misalkan sudah terbiasa, 1 orang pun bisa. Karena untuk tuasnya itu kita hanya butuh tangan kanan untuk mengarahkan tuas atas bawah kiri kanannya, lalu tangan kita yang kiri bisa untuk mengatur makrometernya. Nah, ya gitu Pak. Sebenarnya ini prinsipnya sama kok dengan mikroskop, sama. Cuma bedanya ini objek yang sangat jauh gitu aja. Kalau mikroskop kan sangat dekat, nah, atau benda-benda mikro kecil lah gitu. Kalau ini kan jaraknya jauh gitu Pak. diputar-putar kayak gini kan bisa dikembalikan lagi kan? Artinya nggak kehilangan momen. Oh enggak, jadi kan cuma dia kan tuasnya istilahnya ngikutin gerak bulannya aja kan. Ini untuk yang ke kanan dan ke kanan, kanan kiri sama atas bawah. Sama Yang ini untuk kanan kiri, yang ini atas bawah. Dan ini tuas utamanya, yang poros utama. Nanti kita kalau gerak kita tinggal geser aja lagi. bisa ditunjuk mana tadi? Ini untuk yang ke kiri dan ke kanan, tuas kiri kanan. Ini untuk tuas yang ke atas dan ke bawah. Dan ini poros untuk menggerakkan bodi teleskop yang ini. Untuk skala anak belajar, kita melihat langsung kayak gini tuh lebih menyenangkan. Kenapa kok lebih menyenangkan? Karena kita bisa tahu kondisi yang nyata, yang asli atau yang real time saat ini. Nah, jadi kita bisa melihat, oh kondisi bulan saat ini sedang kayak gini. Nah, jadi di bulan sekarang, oh kondisinya seperti ini, ada awannya kayak gimana, dan bisa sesuai. Kalau tadi misalkan kita sudah lihat ada kawah-kawah di bulan, nah kita bisa menjelaskan kok bisa ada kawah di bulan, kok di bumi itu berbeda strukturnya. Nah, kayak gitu. Jadi dengan fasilitas kayak gini, diharapkan peserta didik kami itu bisa lebih bermakna dalam proses belajarnya, biar lebih teringat dalam memori jangka panjang, dan harapannya nanti mereka itu akan bisa istilahnya itu menemukan metode baru untuk mengamati angkasa luar Kak. Jadi itu salah satu fasilitas dari sekolah kami juga Pak. Nah, gitu. Ini kegiatan apa sih Bu? Jadi kita itu meneropong bulan, tapi kita berpartisipasi dalam kegiatannya NASA. Jadi di sini kita sebagai host, begitu. Nah di sini kita bekerja sama dengan 8. Jadi SPJ 2, Sekolah Pembangunan J2 dengan Sekolah Pembangunan J1 itu kita gabung virtual melalui Zoom dan YouTube streaming. Nah narasumbernya kita dari 8. Begitu. Nah, kenapa kita mengamat bulan?
karena memang ini merupakan hari pengamatan bulan secara internasional, dan memang disarankan tanggal 26 September ini dikarenakan bulan itu setengah udah dalam fase separuh ya. Nah, itu kita bisa melihat kawah-kawahnya. Jadi anak-anak bisa melihat secara dekat nanti untuk kawah-kawah bulan begitu. Ini untuk peserta sendiri dari mana aja, Mbak? Kalau untuk peserta kita banyak, ini ada totalnya sih 460-an. 460-an ini dari SD di Jakarta, Tangerang, kemudian Sidoarjo, Surabaya, dan dari Makassar juga. Artinya ini kegiatan ini diikuti dari mana aja? Dari, Iya, selain benar. dari Sidoarjo, dari wilayah mana Selain aja? dari Sekolah Pembangunan Jaya, kita juga mengundang sekolah lain karena kita di sini ingin sharing ilmu ya. Kalau sharing ilmu itu tidak melulu kita untuk siswa dari Sekolah Pembangunan Jaya saja, tapi di luar Sekolah Pembangunan Jaya juga kita undang. Artinya selain dari Sidoarjo, juga Dari luar Sidoarjo, selain dari Sidoarjo dan Bintaro, Sekolah Pembangunan Jaya 2 dan Sekolah Pembangunan Jaya 1, kita juga mengundang sekolah-sekolah sekitarnya. artinya selindo ini, Mbak? Iya, bisa, iya, karena kita linknya ini kan kita share ke semua guru ini kan, pasang status, kemudian kita share di media sosial juga, dan banyak juga rekanan-rekanan yang memang berasal dari luar Jawa. Ada yang dari Makassar, karena memang tertarik dengan kegiatan ini, jadi beliaunya ikut. Gitu. Ya, untuk kegiatan kali ini kegiatannya seperti apa? Jadi ini yang pertama kita materi dulu ya, materi tentang pengetahuan dasar bulan. Kemudian ini pengenalan tentang LAPAN ya, karena LAPAN itu lembaga antariksa yang dimiliki oleh Indonesia. Anak-anak juga harus tahu. Selanjutnya anak-anak diajari dan diberitahu tentang bulan. Nah, setelah itu mereka belajar tentang ya bulan, kemudian fase-fase bulan dan lain sebagainya. Nah, nanti anak-anak diajak untuk keliling bulan begitu, menggunakan teleskop tentunya. Ya, ini acara pertama kali atau kayak gimana? Ini sih ya terus terang ini pertama kali kita mengundang 8 ya. Tapi kalau kita mengikuti event tahunannya NASA ini sudah kali kedua. Tapi tahun ini kita mengundang 8 dan kita buat acaranya lebih besar dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya, tahun berapa? Tahun sebelumnya tahun 2019. Tahun kemarin. Iya, tahun kemarin. Itu berapa jumlah peserta? Jumlah pesertanya sedikit karena kita internal saja. Jadi hanya anak-anak Sekolah Pembangunan Jaya saja. Itu dilakukan secara Kalau tahun lalu itu kita offline ya, jadi tidak online. Jadi anak-anak meneropong secara langsung, datang ke sekolah ya malam gini, datang ke sekolah, kemudian meneropong dan mengamati bulan. Nah, namun kali ini karena ada pandemi sehingga kita gunakan online. kalau tahun lalu berapa jumlah peserta? Tahun lalu itu sekitar 16 anak. Untuk saat ini? Untuk saat ini banyak sekali, ada 464 nih tadi. Iya. Jadi keuntungan dari pandemi apa? Nggak ada untungnya dong. Iya, sebenarnya memudahkan kita ya. Kalau online ini memudahkan kita untuk mengundang peserta sebanyak-banyaknya. Nah, tapi untuk offline itu kan memang kita terbatas ya. Kalau kita mengundang anak-anak ke sekolah itu kan terbatas juga dengan kapasitas teleskop yang kita miliki dan juga tenaganya juga terbatas. Paling kalau kita undang ke sekolah kita mampunya hanya mencapai 100 anak yang nanti bisa satu-satu ya untuk meneropongnya. Nah, tapi kalau online seperti ini itu kita bisa mengundang banyak
anak tentunya. Nah, selain di Zoom ini kita juga YouTube streaming. Nah, untuk YouTube streaming ini sudah mencapai 200 orang yang online. Iya. Kegiatan semacam ini tuh dilakukan setahun sekali atau rutin? Iya. Atau masuk dari ini pelajaran di sekolah? Sebenarnya ini itu masuk ke dalam pelajarannya anak-anak. Jadi kita ada Sains workshop. Nah, di Sains workshop itu mereka digiring untuk persiapan INOM. Jadi satu minggu ini mereka diajak untuk bereksperimen untuk menyiapkan kegiatan ini. Banyak eksperimen yang kita berikan kepada anak-anak sehingga mereka bisa membayangkan. Dari eksperimen itu mereka bisa membayangkan kira-kira nanti kalau ke bulan itu bagaimana, seperti itu. Memberi pengalaman lebih. Iya, benar. Itu Kita masuk di ekstrakurikuler atau? Kalau untuk Sains workshop itu masuk ke dalam muatan lokal unggulan Sekolah Pembangunan Jaya. Untuk kelas? Semua kelas mulai dari TK hingga SMA. Iya. Ya, harapannya ke depan untuk kegiatan tahunan ini seperti apa? Tentunya kita tetap menyelenggarakan ya rutin, dan semoga kedepannya mereka semakin semangat dan pesertanya tidak hanya internal saja yang banyak, tapi eksternal juga tertarik untuk ikut. Itu sih, dan kita juga ingin mempunyai ide bahwa kalau tahun depan kita bisa offline mengadakan di sekolah, nah kita juga akan menyelenggarakan secara online. Jadi ketika orang-orang tidak bisa datang ke sekolah, sehingga mereka bisa menikmati secara online melalui YouTube.